Setiap orang unik. Setiap orang terlahir dengan kelebihannya. Teman tuli terlahir dengan keterbatasan pendengaran, tetapi juga memiliki kelebihan layaknya orang-orang normal pada umumnya. Namun belum bisa dielakkan, diskriminasi terhadap teman tuli masih kerap terjadi. Perlakuan berbeda itu bisa terjadi, mulai dari orang-orang terdekat yang belum bisa menerima kekurangan mereka. Teman tuli sendiri yang kurang percaya diri. Bagaimana mereka mendapatkan kemampuan dalam berkomunikasi? Komunikasi apa yang mereka gunakan? Metode apa yang diajarkan? Dan lain sebagainya. Terkadang perbedaan-perbedaan dalam berkomunikasi itulah sehingga memunculkan masalah intern di antara teman tuli itu sendiri dan akses layanan publik serta fasilitas umum yang juga belum ramah terhadap teman tuli. Kalau perasaan saya atau teman-teman tuli sebenarnya diskriminasi itu masih ada, pembulian itu ada, dan kurangnya rasa pede kami itu sebenarnya ya masih menjadi masalah ya. Tapi kembali lagi tergantung. Ketika kamu pede atau ketika tulinya itu udah pede, sebenarnya diskriminasi itu udah nggak ada. Mungkin untuk teman-teman tuli di Pontianak, pede itu sebenarnya masih menjadi masalah. Selain itu juga sebenarnya teman-teman tuli di Pontianak ini kan tidak terlalu paham ya dengan bahasa Indonesia. Nah itu susah sebenarnya, tergantung kemampuan. Ketika teman tuli itu udah mulai memahami bahasa Indonesia yang baik, komunikasinya baik, itu PD-nya juga akan meningkat, diskriminasinya itu juga akan hilang. Teman tuli acap kali kesulitan dalam berkomunikasi ke lawan bicaranya jika tidak didampingi komunitas seperti JBI, Juru Bahasa Isyarat. Seperti tiap kali mereka mengurus administrasi, pelayanan kesehatan, dan juga tempat-tempat umum lainnya. Keberadaan teman tuli menjadi alasan JBI hadir, meskipun di Kalimantan Barat jumlahnya masih sangat minim karena kurang dari 10 orang. Tapi mereka tetap berusaha, berkoordinasi dan membantu tiap kali ada teman tuli yang membutuhkan bantuan mereka. Iya, ini. Ya, coba kakak gantian. Ya, bisa nggak? Ini. Ima. Kalau kita kan tepuk tangan nih biasanya. Nah, kalau teman-teman tambahin tangan kayak gini. Kayak gini, karena mereka nggak bisa dengar, jadi kayak ada perayaan A, J, E. Mengingat jumlah JBI yang sedikit ini, tentunya pasti saya pernah mendapati langsung, pernah juga yang berkeluh kesah. Kalau mendapati langsung, pasti pernah. Contohnya di satu event atau acara dengan dinas terkait atau ya
kayak yang istilahnya mengurusi mereka nih, tapi itu seolah lepas tanggung jawab. Oh, kami tidak tahu nih, kami tidak ini, kayak seperti lempar tanggung jawab. Kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya bukan dari teman tulinya sendiri nih yang mengalami kesusahan dalam komunikasi. Mungkin iya, teman tuli juga memiliki faktor penghambat kesulitan komunikasi itu. Tapi terkadang nih, ketika teman dengar yang baru pertama kali ketemu dengan teman tuli itu biasanya grogi duluan. Jadi belum berhadapan, belum coba metode lain, udah takut duluan. Itu sih sebenarnya menghambat komunikasi pertama kali. Karena kita tahu ya, kalau bahasa isyarat itu bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Karena kita bisa menggunakan visual seperti gambar, tulisan, dan lain sebagainya untuk berkomunikasi. B, C, H. Disabilitas tuli bervariasi dengan tingkatan berbeda dalam kemampuan verbal. Maka tidak pantas memaksa teman tuli total menggunakan bahasa isyarat sebagai cara berkomunikasi atau berbicara verbal. Sebab antara mereka ada pula yang separuh menggunakan implan atau penanaman alat bantu dengar. Balik bang, itu tangannya. C. Nah, ya betul. W, Y, ke depan. Ya, Y, Z. Terakhir. Nama saya D, I, E, A, N. Dian. Berangkat dari banyaknya teman tuli kesulitan dalam berkomunikasi sesama teman tuli maupun teman dengar, perlu wadah atau organisasi non-struktural untuk mengumpulkan mereka. Jembatan menyampaikan aspirasi menuju masyarakat yang inklusif, serta stop diskriminasi teman tuli. Mewadahi teman tuli dalam naungan Komunitas Bahasa Isyarat Kalimantan Barat, West Borneo Deep Community, WBDC. Bahasa isyarat bukan hanya untuk mereka yang tuli. Dengan gerakan jari semua bisa saling mengerti. Keterbatasan bukan alasan untuk saling tidak memahami. Melalui Komunitas Bahasa Isyarat Kalimantan Barat, semua bisa belajar. Tak ada batasan. Bahasa memang universal, terlepas dari bentuknya. Nah, saya merupakan pendiri komunitas WBDC pada tahun 2017. Tepatnya itu di bulan Februari. Nah, jadi waktu itu saya mendirikan itu dengan mengajak teman-teman nih semuanya. Jadi teman-teman berusaha mendirikan komunitas. Untuk apa? Agar teman-teman tuli itu semuanya berkumpul loh, bisa membentuk bahasa isyarat sebagai identitas, membentuk inklusivitas di kota ini. Nah, seiring berjalannya waktu, saya sendiri itu tetap mendukung nih teman-teman. Makin lama kayak makin ajak, ayo untuk apa? Mempercepat akses. Selain itu juga untuk mempercepat akses dan membuka akses yang lebih baik lagi. Nah, jadi saya berharap teman-teman tuli dan dengar itu nantinya akan paham loh dengan dunia tuli itu. Karena apa? Dunia tuli dan dengar itu berbeda. Nah, komunitas ini juga yang nantinya akan memperkenalkan budaya itu, budaya tuli, budaya dengar seperti itu. Terima kasih. Bahasa isyarat menyatukan kita semua. Semua masyarakat baik teman tuli maupun teman dengar bisa memahami. Ada cara berkomunikasi yang tidak membuat bingung antara keduanya. Tagline itu terus mengingatkan kita bersama sebagai solusi atas masalah komunikasi selama ini.
WBDC menjadi wadah teman-teman tuli belajar. Semua kalangan ragam usia juga terbuka lebar dapat bergabung dalam komunitas mandiri ini. Yang masih kecil, yang baru mungkin umur belum sekolah, kita ajak dulu untuk apa? Mempersiapkan mereka nanti pada masuk sekolah, sudah tidak malu lagi menyiapkan fasilitas untuk mereka dan lain sebagainya. Intinya adalah tujuannya itu untuk berkembangnya tuli, berkembangnya bahasa isyarat, serta memasyarakatkan bahasa isyarat itu sendiri. Itu saya akan didiskriminasi juga ya. Nah, jadi setelah saya berumur 13 tahun, akhirnya saya memutuskan, oke, saya memahami bahasa isyarat, sepertinya saya harus membentuk komunitas untuk apa? Agar mampu. Nah, setelah saya berumur 16 tahun, saya makin mantap mendirikannya karena saya waktu itu juga mewakili Kalimantan Barat ke Australia, tepatnya Indonesia, untuk apa? Untuk kemah waktu itu seperti pertemuan dengan tuli lain untuk membahas tentang diskriminasi terhadap tuli. Karena contoh nyatanya memang ada temen tuli yang sebelumnya malu banget, bahkan ketemu orang dengar ini seperti kita, dia tuh akan langsung menghindar kayak enggak, saya nggak mau. Nah, tapi prosesnya pelan-pelan berapa tahun kemudian dia tuh udah mulai terbuka sama kita. Jadi menurut saya komunitas seperti WBDC ini penting untuk apa? Karena mereka punya identitas yang sama, mereka merasa memiliki kesamaan. Disinilah mereka itu berkembang sebenarnya. Mengerti dan memahami bahasa isyarat bukan hanya untuk teman tuli. Semua orang mestinya memiliki kemampuan bahasa isyarat tersebut. Selain berkomunikasi tanpa hambatan, mendukung lingkungan yang inklusif, dua bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia yaitu Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia dan SIBI, Sistem Bahasa Isyarat Indonesia. Memperbanyak teman dengar atau non-tuli yang bisa menggunakan bahasa isyarat. Itu menjadi upaya setara antara teman tuli dengan semua orang. Teman dengar makin banyak memiliki kemampuan bahasa isyarat memudahkan komunikasi. Pada akhirnya, tercipta masyarakat inklusif pada semua sektor kehidupan. Memasyarakatkan bahasa isyarat dan membahasa isyaratkan ke masyarakat memerlukan komitmen dan perjuangan bersama teman-teman komunitas. Mereka siap memberikan pelatihan dan pembelajaran bahasa isyarat dengan kelas isyarat. Komunitas ini menggunakan Bisindo, mengajarkan sampai peserta menguasai pada level 1-10. Kelas isyarat itu sebenarnya untuk masyarakat dengar belajar. Gurunya itu tuli. Nah, gurunya yang tuli ini harus sudah pede duluan mengajari teman-teman dengar. Untuk apa? Karena kelas bahasa isyarat ini pada akhirnya adalah untuk menciptakan JBI atau masyarakat yang sudah memasyarakatkan bahasa isyarat itu sendiri yang pada akhirnya akan membuka akses. Nah, untuk sebenarnya kalau ditanya lagi untuk proses teman-teman dengar itu paham atau tidaknya ya kembali ke orangnya. Untuk cepatnya dia menjadi juru bahasa isyarat ya tergantung orangnya lagi. Ada yang memang
lama sekali 2-3 bulan juga nggak bisa-bisa, tapi ya ada juga yang mampu sebenarnya lebih cepat dari itu. Kendati belum secara masif, teman-teman tuli yang tergabung dalam komunitas terus bergerak memasyarakatkan bahasa isyarat. Tidak hanya berhenti di kelas isyarat, mereka juga memikirkan metode mempermudah memahami isyarat dengan membuat kamus bahasa isyarat. Uniknya, kamus ini bersifat lokalitas karena masing-masing daerah memiliki ciri khas sesuai tradisi dan budaya daerahnya. Proses pembuatan kamus bahasa isyarat Pontianak selama 1 bulan. Ini adalah kamus pertama isyarat di Pontianak, Kalimantan Barat. Kamus ini digunakan untuk isyarat di kota Pontianak karena setiap daerah memiliki tradisi dan budaya yang berbeda. Diharapkan adanya kamus ini setidaknya mengurangi peran juru bahasa isyarat sebagai pendamping teman tuli berkomunikasi. Waktu itu ada nih ceritanya pertama kali orang dari pusat itu kayak mengetes 4 orang dari Pontianak, dipilih 4 orang untuk apa? Untuk terbang ke Jakarta waktu itu. Jadi selama itu kami dilatih, diajarin, diberi pelatihan bagaimana sih pembuatan kamus yang baik itu. Jadi untuk pembuatan itu waktu itu kami timnya setelah 4 orang ternyata yang bisa terlibat aktif itu 3 orang. Nah, jadi 1 itu untuk foto, 1 untuk praga, dan 1-nya itu untuk pembuatan desain. Nah, jadi kami ini bertiga ini kerjasama lah dalam tim. Nah, setelah itu prosesnya jadi kami kirim lagi ke pusat untuk dicetak. Saya juga sebenarnya dapat tugas nih untuk mengajarkan teman-teman tuli di daerah lain tuh membuat kamus juga, tapi dengan budayanya sendiri. Di balik kelemahan tersimpan potensi diri, sehingga mengharumkan nama daerah. Tuli adalah identitas diri dan jati diri, bukan rendah diri, karena sebuah anugerah ilahi. Mereka terus mensyukuri dengan melakukan berbagai kegiatan pengabdian untuk bumi pertiwi. Mereka pun telah berbicara pada level regional, nasional, bahkan internasional. Untuk Kalimantan Barat, yang khususnya yang tergabung dalam WBDC ya,
itu sebenarnya cukup membanggakan karena satu seperti Mbak Lydia ini merupakan Miss Div yang mewakili Indonesia itu 2 tahun berturut-turut, mewakili ke Cina dan Amerika Serikat. Selanjutnya ada Ade Muhammad Farizan, itu juga mewakili Indonesia ke ajang perkemahan junior tuli, itu di Australia pada tahun 2016. Di tahun berikutnya, di 2018 itu ada Mbak Yusi yang mewakili Federasi Tuli Anak-anak. Nah sebenarnya kita kembali lagi, tuli di Pontianak atau di Kalimantan Barat itu berprestasi, hanya mungkin saja kurangnya dukungan sih sebenarnya. Nah untuk yang lain-lain seperti misalnya Mas Vigo ini merupakan juara 2 FL2SN, itu lomba pantomim, dan selanjutnya itu ada Jeki ini merupakan atlet Paralimpik, dia mendapatkan juara 2 nasional waktu itu tolak peluru. Untuk yang prestasinya itu selain perlombaan, sebenarnya ada lagi nih temen tuli yang memang bagus banget di pengelolaan konten. Contohnya Mbak Windy itu biasanya dia membuat konten terkait bahasa isyarat. Contohnya adalah bagaimana sih seharusnya penggunaan bahasa isyarat yang tepat, bagaimana sih pidginnya, atau mengapa sih bahasa isyarat ini berbeda nih dengan bahasa yang dipakai orang-orang dengar seperti kita, seperti itu. Mari sudahi diskriminasi teman tuli. Keinginan mereka tidaklah melangit. Satu yang jadi intensi, terwujudnya lingkungan yang inklusif. Sekali lagi, tuli merupakan kelompok bahasa isyarat yang memiliki identitas, budaya, dan komunitas tuli.